Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamia bersama dengan teman saya Nurul Ayu Hatima. Kami akan memaparkan materi tentang somatoform disorder and dissociative disorder. Somatoform disorder yaitu gangguan akan perihatin dengan penampilan dan kesehatan atau fungsi tubuh yang mendominasi, yang dimana seorang terus ke dokter padahal tidak ada yang salah dari diri mereka. Gangguan ini dibedakan menjadi 5 jenis hipokondriasis, yaitu gangguan somatisasi, gangguan nyeri, gangguan konversi, dan gangguan tubuh di dysmorphic. Nah, hipokondriasis itu pengidap hipokondriasis ini selalu duluan dalam mengatasi atau selalu ketakutan akan sesuatu penyakit, sehingga ia disebutkan dengan gejala tubuh, sehingga biasanya dia salah menafsirkan suatu indikasi penyakit. Nah, hampir semua sensasi fisik menjadi perhatian bagi individu hipokondriasis. Mungkin dia berfokus pada fungsi tubuh yang normal seperti detak jantung, keringat, bahkan kelainan fisik seperti batuk ia pun keluhkan. Dan dimana juga gejala yang tidak jelas seperti nyeri atau sakit biasa, hipokondriasis selalu pertama kali ke dokter untuk memeriksanya. Dan dimana ketika ia ke dokter dan dokter mengatakan baik-baik saja, tetapi perkataan itu cuma berlangsung jangka pendek saja, sehingga penderita hipokondriasis akan ke dokter lagi dan mengatakan apakah tidak ada yang terlewatkan. Nah, adapun pengobatannya, menurut definisi pasien hipokondriasis tidak seharusnya mendapat manfaat dari kepastian kesehatan oleh dokter, karena hipokondriasis hanya butuh kepastian dari dokter, dan dokter itu memiliki sedikit waktu untuk memberikan terus dukungan dan kepastian. Meskipun terapi penjelasan kemungkinan besar hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki hipokondriasis yang ringan, untuk pengetasannya biasa kita menggunakan CBT. Nah, di mana tes ini berfokus untuk mengidentifikasi dan menentang salah tafsir fisik terkait penyakit sensasi, dan menunjukkan kepada pasien bagaimana menciptakan gejala dengan memusatkan perhatian pada area tubuh tertentu. Dan CBT juga lebih efektif setelah pengobatan. Dan pada setiap titik tidak lanjut, untuk keduanya gejala hipokondriasis akan jadi perubahan keseluruhan dalam fungsi dan kualitas kehidupan, tetapi banyak memenuhi syarat, tapi ia tidak mau melakukan pengobatan karena hipokondriasis dominan mempercayai medis daripada psikologis. Somatization disorder. Nah, sama halnya dengan penderita hipokondriasis tentang ketakutan suatu penyakit. Jika hipokondriasis mengambil tindakan segera untuk mengatasi gejala dengan menghubungi dokter ataupun minum obat, berbeda dengan penderita somatisasi, yang dimana ia merasa ragu untuk mengambil tindakan, tetapi ia terus merasa lemah, mengeluhkan sakit. Biasanya juga mereka menghindari sesuatu yang membuat mereka malah tambah lebih buruk lagi. Nah, di mana gangguan somatisasi ini juga memiliki beberapa gambaran serupa dengan hipokondriasis, termasuk riwayat penyakit keluarga atau cedera. Mungkin selama anak-anak, nah banyak juga keluarga yang mengalami penyakit kronis, kemudian mewariskan kecemasan pada anaknya. Nah, biasanya itu bersifat impulsif, dan dimana mencari kesenangan diri pada pasien dengan gangguan kecemasan. Gangguan ini paling mendominasi ialah perempuan. Nah, untuk pengobatannya sendiri, gangguan somatisasi sangat sulit untuk diobati, tetapi metode lebih cepat itu berinteraksi dengan orang lain. Nah, di samping itu juga didorong dengan prosedur tambahan untuk mempromosikan sosialnya dan untuk menjadi pribadi yang sehat, di mana ia menyesuaikan tanpa mengandalkan sakit yang dideritanya. Nah, gangguan ini juga biasanya kita pakai sistem CBT untuk membantu mereka karena kalau obat depresi biasanya menyebabkan efek samping pada gangguan somatisasi, di mana ia akan mual dan sakit kepala yang biasanya malah bertambah beban menakutkan pada penderitanya, sehingga membuat obat-obatan menjadi sulit buat ditolerir. Nah,
Adapun pain disorder atau gangguan nyeri, di mana gangguan nyeri hanya sedikit diketahui dalam gangguan somatoform, yang dimana gangguan nyeri itu merupakan rasa sakit gangguan yang mengacu pada rasa sakit satu bahkan lebih dari situs tubuh yang berhubungan dengan gangguan yang signifikan. Mungkin sudah jelas alasan fisik untuk rasa sakit, tapi faktor psikologis memainkan peran utama dalam mempertahankan terutama kecemasan yang berfokus pada pengalaman nyeri. Gangguan konversi, yang dimana umumnya berkaitan dengan kerusakan fisik seperti kelumpuhan, kebutaan, atau kesulitan berbicara. Biasanya ini gejala konversi disorder itu sangat sulit dibedakan antara gangguan yang dibuat-buat atau pura-pura sakit atau gejala fisik. Semuanya itu terikat dan reaksi konversinya nyata. Biasanya sulit dibedakan karena beberapa faktor pendukung. Nah, tetapi juga gejala itu secara luas dianggap sebagai tanda diagnostis tidak berguna. Nah, biasanya itu dokter tidak bisa mengidentifikasi peristiwa stres yang mendahulunya timbulnya gejala konversi. Dokter mungkin akan hati-hati mempertimbangkan kondisi fisik sebenarnya. Meski penderita mengalami gejala konversi, biasanya dapat berfungsi secara normal. Biasanya mereka tidak menyadarinya. Misalnya, konversi yang mengalami kebutaan biasanya menghindari objek dalam visualnya, tetapi mereka memberitahu kalau dia itu tidak melihatnya. Nah, atau konversi kelumpuhan kaki, mungkin tiba-tiba bangun dan berlari dalam keadaan darurat, kemudian dia akan terkejut karena telah melakukannya. Nah, mungkin orang berpikir itu sesuatu yang ajaib, tapi sebenarnya itu merupakan konversi. Nah, seperti halnya gangguan somatisasi, gangguan konversi juga ditemukan mendominasi itu kaum perempuan pada masa remaja. Nah, kalau pada laki-laki itu biasanya sedikit karena muncul ketika saat stres ekstrim saja. Nah, dimana juga dalam pengobatannya strategi utamanya itu mungkin dengan mengidentifikasi dan memperhatikan peristiwa kehidupan traumatis atau stres yang dialaminya. Nah, terapis juga bisa bekerja keras dalam mengurangi dorongan atau dukungan konsekuensi dari gejala konversi. Dan beberapa juga mengatakan bahwa aktivitas otak merupakan penyebab gejala konversi karena teknologi pencitraan otak yang canggih biasanya bisa memahami gejala konversi walaupun itu orang itu sulit buat diagnostik. Adapun gangguan dismorfik tubuh, yang dimana merupakan gangguan ia akan berpikir bahwa dirinya itu jelek dan menolak untuk berinteraksi dengan orang lain karena takut ditertawakan akan keburukan mereka. Nah, banyak orang yang mengalami gangguan ini terpaku pada cermin. Dia akan terus mengecek fitur mereka yang dianggap jelek untuk melihat apakah ada perubahan yang terjadi. Mungkin bisa juga ia akan menghindari cermin jika orang tersebut mengalami fobia, dan biasanya gangguan ini paling khasnya itu di mana seseorang bisa berakibat bunuh diri. Nah, pada pria mungkin fokus utamanya cenderung berfokus pada bentuk tubuh, alat kelamin, dan rambut yang menipis, bahkan cenderung lebih fokus pada cacat otot atau dan tubuh. Nah, sedangkan pada wanita fokus pada area tubuh yang bervariasi. Bahkan wanita itu cenderung mengalami gangguan makan. Nah, banyak yang mengatakan bahwa gangguan ini merupakan gangguan psikologis yang lebih serius karena menyebabkan depresi dan penyalahgunaan zat yang berbahaya. Dan biasanya untuk gangguan ini, banyak orang melakukan operasi plastik yang dimana mengubah penampilan mereka meskipun dengan cara dramatis, bahkan dengan tragis. Nah, gangguan ini masuk di somatoform, yang dimana ciri utamanya ialah keasikan psikologis dengan masalah fisik, sensasi yang berfokus pada penampilannya. Nah, pada gangguan ini tidak mempan jika hanya diberikan obat terapi saja.
tapi kita bisa melakukan terapi kognitif. Nah, karena cenderung menghasilkan hal yang lebih baik dari obat-obatan. Dan jangan heran jika gangguan ini kebanyakan menggunakan operasi plastik untuk mengubah penampilannya agar diterima di lingkungannya, seperti misalnya operasi hidung, pengangkatan wajah, alis elevasi, sedok lemat, pembesaran payudara, bahkan operasi pengubah garis rahang. Baik, selanjutnya dissociative disorder. Nah, dissociative disorder ketika individu merasa terpisah dari diri mereka sendiri atau lingkungannya, seolah-olah mereka sedang berada dalam mimpi atau hidup dalam gerakan lambat. Mereka mengalami pengalaman disosiatif. Pengalaman disosiasi sementara akan terjadi pada sekitar setengah dari populasi umum di beberapa titik dalam kehidupan mereka. Dan penelitian menunjukkan bahwa jika seseorang mengalami peristiwa traumatis, antara 31% dan 66% akan mengalami perasaan ini pada saat itu. Karena sulit untuk mengukur disosiasi, hubungan antara trauma dan disosiasi menjadi kontroversial. Jenis pengalaman ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu selama episode depersonalisasi, persepsi individu tersebut sendiri berubah sehingga untuk sementara individu kehilangan kesadaran akan realitas individu itu sendiri, seolah-olah berada dalam mimpi dan menguasai diri sendiri. Kemudian kedua, selama episode derealisasi, perasaan individu tentang realitas dunia luar hilang, sesuatu mungkin tampak berubah bentuk atau ukuran. Orang mungkin tampak mati atau mekanis. Sensasi ketidakrealitaan ini adalah karakteristik dari gangguan disosiatif. Karena dalam arti tertentu merupakan mekanisme psikologis di mana seseorang memisahkan dari kenyataan. Di sini ada depersonalization disorder. Depersonalization disorder ini ketika perasaan tidak nyata begitu parah dan menakutkan sehingga mendominasi kehidupan individu dan mencegah fungsi normal. Dokter dapat mendiagnosis gangguan depersonalisasi yang jarang terjadi. Pasien dengan gangguan depersonalisasi menunjukkan respon emosional yang sangat berkurang dibanding dengan kelompok lain, yang dimana mencerminkan kecenderungan untuk menghambat ekspresi emosional secara selektif. Kriteria diagnostik untuk gangguan depersonalisasi. Yang pertama, pengalaman yang terus-menerus atau berulang dari perasaan terlepas dan seolah-olah seseorang adalah pengamat dari luar, proses mental atau tubuh seseorang. Misalnya mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Kedua, selama pengalaman depersonalisasi, pengujian realitas tetap ada utuh. Kemudian depersonalisasi menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Kemudian pengalaman depersonalisasi tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan mental lain seperti skizofrenia, gangguan panik, gangguan stres akut, atau gangguan disosiatif lainnya, dan bukan karena efek fisiologis langsung dari suatu saat. Misalnya, penyalahgunaan obat atau pengobatan atau kondisi medis umum misalnya epilepsi lobus temporal. Kemudian disosiatif amnesia. Mungkin yang paling mudah untuk memahami gangguan disosiatif parah adalah disebut dengan amnesia. Perawatan psikologis belum dipelajari secara sistematis. Evaluasi obat Prozac baru-baru ini tidak menunjukkan efek pengobatan dibandingkan dengan placebo disosiatif yang mencakup beberapa pola. Orang yang tidak dapat mengingat apapun, termasuk siapa mereka, dikatakan menderita amnesia umum. Amnesia umum mungkin seumur hidup atau dapat diperpanjang dari suatu periode masa lalu yang lebih baru seperti 6 bulan atau setahun sebelumnya. Jauh lebih umum daripada amnesia umum adalah amnesia lokal atau selektif, di mana kegagalan mengingat peristiwa tertentu biasanya traumatis yang terjadi selama periode tertentu. Amnesia disosiatif sering terjadi selama perang. Keim dan Devanan menggambarkan sebuah kasus di mana seorang wanita saat melakukan terapi dia melaporkan kejadian-kejadian awal secara tidak langsung, tetapi di bawah hipnosis dia akan menghidupkan kembali dengan emosi intens. Setelah ia terbangun dari keadaan hipnotis, dia tidak memiliki ingatan pengalaman ulang emosional
dan bertanya-tanya mengapa ia menangis. Dalam kasus ini, wanita tersebut tidak mengalami amnesia untuk kejadian itu sendiri, melainkan karena reaksi emosionalnya yang intens terhadap peristiwa tersebut. Tidak adanya pengalaman subjektif emosi yang sering muncul dalam gangguan depersonalisasi dan dikonfirmasi oleh studi pencitraan otak menjadi menonjol di sini. Dalam kebanyakan kasus amnesia disosiatif, pelupa bersifat selektif untuk peristiwa traumatis atau ingatan daripada digeneralisasikan. Kriteria diagnostik untuk amnesia disosiatif. Yang pertama, gangguan utama adalah satu atau lebih episode ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi yang penting, biasanya bersifat traumatis atau stres, yang terlalu luas untuk dijelaskan dengan kelupaan biasa. Kemudian gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan identitas disosiatif, fugu disosiatif, PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres akut, atau gangguan somatisasi dan bukan karena efek fisiologis langsung dari suatu saat, atau neurologis atau kondisi medis umum. Kemudian gejala-gejala tersebut menyebabkan distres atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Dissociative fugue, gangguan terkait erat yang hampir pasti akan menjadi subtype amnesia disosiatif di DSM-5 disebut sebagai fugue disosiatif, berasal dari bahasa Latin fugere berarti melarikan diri, atau secara harfiah berarti penerbangan, atau burunan berasal dari akar yang sama. Dalam kasus aneh ini, kehilangan memori berkisaran pada insiden tertentu, misalnya seperti perjalanan yang tidak terduga. Sebagian besar individu hanya lepas landas dan kemudian menemukan diri mereka di tempat baru, tidak dapat mengingat mengapa atau bagaimana mereka sampai di sana. Seseorang yang menderita gangguan ini terkadang mengasumsikan identitas baru atau setidaknya menjadi bingung tentang identitas lama. Kriteria diagnostik untuk dissociative fugue. Yang pertama, gangguan utama adalah perjalanan tiba-tiba yang tidak terduga dari rumah atau tempat kerja biasa seseorang dengan ketidakmampuan mengingat masa lalu. Kemudian, kebingungan tentang identitas pribadi atau asumsi identitas baru, sebagian atau lengkap. Kemudian, gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama gangguan identitas disosiatif dan bukan karena efek fisiologis langsung dari suatu saat atau kondisi medis umum. Selanjutnya, gejala-gejala tersebut menyebabkan distres atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Kemudian, dissociative trance disorder. Gangguan disosiatif berbeda dalam hal-hal penting antar budaya. Di banyak wilayah di dunia, fenomena disosiatif dapat terjadi sebagai kesurupan atau kepemilikan. Jenis gejala disosiatif yang biasa seperti perubahan kepribadian tiba-tiba dikaitkan dengan kerasukan roh yang penting dalam budaya tertentu. Sering kali roh ini menuntut dan menerima hadiah atau pertolongan dari keluarga dan teman-teman korban. Seperti keadaan disosiatif lainnya, gangguan trans tampaknya paling umum pada wanita dan sering dikaitkan dengan stres dan trauma, seperti dalam keadaan amnesia disosiatif dan fugue saat ini daripada di masa lalu. Kesurupan adalah bagian umum dari beberapa praktik agama dan budaya tradisional dan tidak dianggap abnormal dalam konteks itu. Profil kepribadian dari 58 kasus gangguan transdisosiatif di Singapura yang diperoleh dari pengobatan objektif mengungkapkan bahwa individu ini cenderung gugup, bersemangat, dan secara emosional tidak stabil dibandingkan dengan orang normal di Singapura. Meskipun kesurupan ini hampir tidak pernah terlihat dalam budaya barat, mereka adalah salah satu bentuk gangguan disosiatif yang paling umum di tempat lain. Ketika keberadaan tidak diinginkan dan dianggap patologis oleh anggota budaya, terutama jika kesurupan trans, proposal untuk DSM-5 adalah untuk diagnosis dissociative trans disorder atau DTD sebagai subtype gangguan identitas disosiatif. Kemudian dissociative identity disorder. Orang dengan gangguan identitas disosiatif atau DID dapat mengadopsi sebanyak 100 identitas baru. Semuanya hidup berdampingan secara bersamaan. Meskipun jumlah rata-rata mendekati 15 dalam beberapa kasus, identitas lengkap masing-masing dengan perilaku, nada suara, dan gerakan fisik, tetapi dalam banyak kasus,
Hanya sedikit karakteristik yang berbeda karena identitasnya hanya sebagian independen. Oleh karena itu, nama gangguan tersebut diubah pada DSM-5 dari gangguan kepribadian ganda menjadi DID. Karakteristik orang yang menjadi pasien dan meminta pengobatan biasanya merupakan identitas tuan rumah. Kepribadian tuan rumah biasanya berusaha untuk menyatukan berbagai potongan identitas tetapi akhirnya kewalahan. Kepribadian pertama yang mencari pengobatan merupakan kepribadian asli orang tersebut. Transisi dari satu kepribadian ke kepribadian lainnya disebut saklar. Biasanya saklar ini terjadi seketika, meskipun di film dan di televisi sering ditarik keluar untuk efek dramatis. Transformasi fisik dapat terjadi selama saklar, postur tubuh, ekspresi wajah, pola kerutan wajah, bahkan kecacatan fisik dapat muncul. Dalam satu penelitian, perubahan penggunaan tangan terjadi pada 37% kasus. Kriteria diagnostik untuk gangguan identitas disosiatif. Yang pertama, adanya dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda, masing-masing dengan pola pemahaman sendiri yang relatif berkaitan dan berpikir tentang lingkungan dan diri. Kemudian, setidaknya dua dari identitas atau status kepribadian ini berulang kendalikan perilaku orang tersebut. Ketiga, ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi penting yang terlalu luas untuk dijelaskan oleh kelupaan biasa. Kemudian yang terakhir, gangguan tersebut bukan karena efek fisiologis langsung dari zat atau kondisi medis umum. Catatan, pada anak-anak gejala tidak disebabkan oleh taman bermain imajiner atau permainan fantasi lainnya. Treatment atau pengobatan. Orang yang mengalami amnesia disosiatif atau keadaan Fougue biasanya menjadi lebih baik dengan sendirinya dan mengingat apa yang telah mereka lupakan. Episode-episode tersebut sangat jelas terkait dengan stres kehidupan saat ini hingga pencegahan episode masa depan biasanya melibatkan resolusi terapeutik dari situasi yang menyusahkan dan meningkatkan kekuatan mekanisme coping pribadi. Jika perlu, terapi berfokus pada mengingat kembali apa yang terjadi selama keadaan amnesia atau Fougue, seringkali dengan bantuan teman, keluarga yang mengetahui apa yang terjadi sehingga pasien dapat menghadapi informasi tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam pengalaman sadar mereka. Strategi yang digunakan terapis saat ini dalam mengobati DID atau gangguan identitas disosiatif didasarkan pada kebijaksanaan klinis yang terakumulasi serta pada prosedur yang telah dihasilkan dengan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Tujuan dasarnya adalah untuk mengidentifikasi isyarat atau pemicu yang memprovokasi ingatan trauma, disosiasi, atau keduanya, dan untuk menetralisirnya. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.